Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayat Ahfaf, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan review sebuah aplikasi hadis yang bernama Ensiklopedia Hadis 9 Imam. Teman-teman bisa mengikutinya dengan seksama. Yang pertama, jika teman-teman belum memiliki aplikasi ini, teman-teman bisa mendownloadnya di Play Store atau di App Store. Berhubung di sini saya sudah memiliki aplikasinya, maka kita langsung saja buka aplikasi tersebut. Ensiklopedia Hadis. Nah, ini adalah tampilan beranda dari Ensiklopedia Hadis ini, aplikasi ini. Yang pertama, yang di atas itu adalah hadis yang terakhir dibaca, kemudian ada kutub tis'ah yang di dalamnya ada Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Sunan dan Sunan Ad-Darimi. Kemudian yang di bawahnya ada playlist hadis pilihan, kemudian ada playlist poster hadis, di situ posternya bisa kita share. Kemudian ada playlist hadis Arba'in Nawawi dan playlist yang lainnya. Nah, teman-teman bisa melihat itu icon yang ada di bawah, yang di samping beranda ada yang seperti gambar icon folder. Kita klik. Nah, di situ terdapat daftar isi, kumpulan, serta indeks. Nah, yang pertama adalah daftar isi. Di situ ada Sahih Bukhari dan yang lainnya ke bawah. Coba kita buka yang Sahih Bukhari. Nah, kita buka. Nah, di situ ada misalnya permulaan wahyu, iman, ilmu adalah daftar isi yang ada di kitab Sahih Bukhari. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kumpulan. Di situ adalah pengelompokan hadis. Di situ ada yang berdasarkan penyandaran, hadis qudsi, hadis marfu dan yang lainnya. Kemudian ada hadis yang berdasarkan gugurnya sanad. Kemudian ada pengelompokan berdasarkan banyak jalan dan yang lainnya. Kemudian ada indeks hadis. Di situ ada iman, ilmu dan yang lainnya. Kita kembali lagi ke icon yang ada di bawah. Yang tengah itu ada kolom pencarian. Nah, di sini saya akan mencoba mengajak kalian mencari mengenai hadis yang berkaitan ziarah kubur saja. Di situ kita bisa diberikan pilihan untuk mencari di hadis di semua buku atau yang ada di semua kutub tis'ah, atau kita hanya bisa cari di Sahih Bukhari, cari di Sahih Muslim atau yang lainnya. Dalam kesempatan ini coba kita cari di yang ada di semua buku. Nah, perlu kalian ketahui bahwa aplikasi ini sebenarnya adalah aplikasi yang berbayar untuk bisa mendapatkan yang menggunakan fitur yang lebih lengkap atau mendapatkan hasil pencarian yang lebih lengkap. Namun tenang saja, jika kita tidak menggunakan aplikasi yang berbayar, kita masih bisa melakukan pencarian namun hanya terbatas hasilnya. Seperti yang kita cari tadi, hadis berkaitan dengan ziarah kubur, kita hanya bisa menemukan 5 hadis. Kemudian coba kita buka yang Musnad Ahmad dengan nomor hadis 21937. Coba kita buka. Nah, di situ ditampilkan hadis dengan tulisan Arab yang sangat jelas disertai dengan harokat yang sangat memudahkan kita dalam membacanya. Kemudian di bawahnya ada terjemahannya dan seperti itu. Coba kita kembali lagi ke atas. Di situ coba perhatikan yang titik 3 yang ada di samping pojok itu. Kita klik. Nah, di situ disediakan kita bisa membagikan hadis kita ini. Kemudian kita bisa melihat detail hadis, kita bisa mengganti ukuran teks yang sesuai dengan kita inginkan. Bisa lebih kecil atau medium seperti yang kita tampilkan saat ini, atau lebih besar. Kemudian kita juga bisa mengganti font Arabnya dan yang lain sebagainya seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan pencarian atau menelusuri mengenai informasi perawian hadis atau informasi rawinya. Kita klik gambar orang dua yang ada di sebelah di antara tulisan sahih yang warna hijau dan bintang. Kita klik. Di situ kita bisa melakukan atau melihat informasi mengenai periwayatan hadis, jalurnya. Di situ kita bisa melihatnya. Kemudian kita kembali lagi, kita ke bawah. Dalam aplikasi ini juga diberikan fitur untuk melakukan penelusuran hadis terkait. Nah, namun dalam hadis ini kita tidak ada hadis yang terkait. Sebenarnya ada, dan kita bisa melakukan penelusuran hadis terkait yang kita cari. Kemudian dalam aplikasi ini kita juga bisa melakukan menyalin teks. Nah, kita tekan teks yang lama pada bagian teksnya, kita bisa geser.
kita bisa menggesernya. Nah, itu icon yang 4 yang ada di layar yang berkolab di dalam kotak hitam itu. Yang pertama yang pensil itu untuk memberikan menandai, kemudian yang sebelahnya itu untuk memberikan catatan, yang sebelahnya lagi ada untuk membagikan, dan yang paling kanan itu adalah untuk menyalin teks. Seperti itu, kita bisa menyalin teks ini atau membagikan ini ke sesuai yang kita inginkan. Nah, kita kembali lagi ke icon yang ada di bawah. Yang ada di bawah selanjutnya adalah kertas yang ada gambar pensilnya itu berisikan dengan markah atau yang kita tandai, kemudian atau sorotan, atau yang kemudian kita ada catatan. Tapi kita di sini saya belum pernah melakukan pencatatan. Kemudian yang terakhir adalah gambar orang itu akun untuk aplikasi ini. Demikian sedikit penjelasan atau review mengenai aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.